Halo, selamat datang di podcast Cerita Maba, podcastnya mahasiswa. Oke, langsung saja untuk perkenalan ya. Yang pertama itu saya sendiri yaitu Mahmud Wafdullah Al-Mabrur, biasa dipanggil Dul. Saya sebagai host dan ini dua narasumber yaitu Mas Nata dan Mas Radit. Oke, yang pertama saya akan bertanya ini untuk kalian berdua ya. Apa pengalaman Anda selama Anda menjadi mahasiswa baru? Apakah ada perkenalkan? Perkenalannya itu gimana? Awal-awal aja, Mas. Awal-awal gini sih seru ya, awal-awal PKKMB. Yang mulai pusing itu di day 2 tuh. Soalnya kita perlu nyiapin apa ya untuk PKKMB kayak tongkat, Ribet gitu ya? Iya, ribet. Nah, habis itu dari sisanya sih seru-seru aja sampai di hari terakhir itu ada red room ya? Ya. Ya, red room. Ada konser. Konsernya terakhir. Konsernya terakhir, Mas. Terakhir. Oh. Itu penutupan day ketiga. Hari ketiga, Mas. Iya, hari ketiga. Iya, hari terakhir. Nah, di situ wah, pokoknya capek habis di sana. Udah konser. Emang itu untuk jamnya PKKMB itu apakah dari pagi sampai sore, apa pagi sampai pagi atau pagi sampai selanjutnya atau gimana gitu? Wah, jelas dari pagi sampai sore dong. Jadi itu tuh bener-bener paginya bener-bener pagi banget. Kalau sore itu bener-bener sore banget. Sampai apa, Mas? Sesore apa, Mas? Sorenya tuh sebelum maghrib ya. Iya. Maghrib jam 6 ya? Berarti udah gelap gitu baru pulang. Oh iya, jelas. Udah gelap itu kita baru pulang. Dan kita nggak boleh bawa motor sendiri. Kita harus mengendarai motor sendiri. Wait a minute. Who are you? Mengendarai motor sendiri. Dan kita nggak boleh bawa motor sendiri, kita harus mengendarai motor sendiri. Gimana maksudnya? Nggak boleh naik motor sendiri, Gojek. Oh. Kita harus Gojek. Jadi pas PKKMB itu kita nggak boleh naik motor sama sekali. Jadi harus Gojek atau nggak dibonceng orang tua. Nah, itu untuk yang Gojek atau diantar orang tua. Nah, itu kalau dia anak kos kan nggak bersama orang tuanya, dan rata-rata anak kos itu prihatin ya. Jadi untuk menyewa Gojek itu sangatlah keberatan. Nah, itu gimana? Untungnya di sini tuh ada cuttingnya itu kan. Iya. Itu memberikan alternatif tempat parkir kalau misalnya nggak boleh parkir di STMMM. Oh, parkirnya di luar. Ya, parkirnya Iya. di luar. Dan itu harus jalan beberapa meter kalau nggak salah. Seingat saya. Itu kalau nggak salah tempatnya tuh terminal ya kalau nggak salah. Seingat Iya. saya ya. Kalau nggak terminal itu di JCM. Kebetulan kan kampus di sebelah JCM ya. Kampusnya di mana sih, Mas, itu, Mas? Kampusnya tuh di Jalan Magelang. Oh, Jalan Magelang. Iya. Nama kampusnya apa, Mas, itu kalau boleh tahu, Mas? STMM. STM. Sekolah Tinggi Multimedia. Atau bisa dibilang MMTC juga. Multimedia Training Center. Oke, siap. Itu di Jogja ya, Mas, ini, Mas? Ya, di Jogja. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas. Jadi kan kalian berdua ini kuliah kan sangatlah beda dengan di sekolah ya, Mas, sekolah sebelumnya. Ya. Jadi pengalaman awal-awal Anda itu ketika memasuki perkuliahan? Jadi setelah PKKMB gitu loh, Mas. Apakah pelajarannya itu sangatlah susah atau ada kok cuman gini doang gitu loh, atau gimana? Untuk first impression ya, sebenarnya saya pas awal-awal lihat tuh, saya tuh shock gitu. Ternyata sesulit itu pembelajaran kuliah. Itu walaupun semester 1 itu udah susah menurut saya. Sulitnya gimana, Mas? Sulitnya itu tuh ya gimana ya? Karena ada beberapa materi yang kuliah yang nggak diajarkan di SMK itu tentu wajar. Ya. Tapi pembelajaran yang ada di kuliah itu tuh benar-benar memeras otak, mengkritisi otak, sehingga kita harus berpikir lebih ke depannya lagi. Iya. Harus kritis banget gitu. Oh, harus kritis. Ya, begitulah. Tapi kalau dari aku mungkin beda sudut pandang ya. Iya. Aku kan basicnya multimedia. Iya. Jadi udah ngena-ngena dikit lah ke jurusan yang sekarang kita ambil. Jadi
Aku masih santai. Udah ada sangu istilahnya. Betul. Apa itu sangu? Sangu itu apa? Bekal. Bekal. Ya, udah ada bekal. Sebenarnya Ya. saya juga multimedia sebenarnya, cuman ilmu yang saya dapatkan di SMK itu nggak selengkap Nata tentu saja ya. Ya, mungkin beda gini Sangat ya. beda gitu. Beda, jadi saya benar-benar basicnya. Saya kan multimedia, jadi masih ada desain, masih ada apalagi itu namanya coding segala macem. Lebih menyebar gitu ya. Ya kan karena kita penyiaran kan ya, dia lebih fokus ke arah kamera, ya kamera atau radio. Bam. Oke, untuk minggu pertama kan itu setelah PKKMB ya Mas. Betul. Apa yang kalian rasakan setelah mungkin di PKKMB kan siang-siang dijemur ya Mas? Ya, Nah itu apakah ada istilahnya kaget gitu atau gimana? kaget dalam maksud gimana ya Mas? Kan biasanya seminggu full kalian PKKMB. Nah selama PKKMB kalian dijemur. Setelah PKKMB kalian kan nggak dijemur. Apakah itu ada kagetnya itu atau gimana itu atau yang lainnya? Oh, kalau itu sih kaget ya, soalnya dari jemur langsung dapet AC. Kaget. Tapi pas PKKMB itu enaknya kita dapat makanannya banyak banget ya Mas. Iya. Dapat makanan. Oh banyak banget itu, gila isinya. Gila, itu Bahkan saya perbaikan gizi. Kalau bisa dibilang itu perbaikan gizi. EBG-nya kampus. Wah kalah itu MBG. Kalah. Kalah, MBG nggak bisa kalah. dibandingin. Kalah. Jauh lebih bergizi dan tidak beracun. Siap. Oke. Untuk setelah PKKMB kan pastinya dosen-dosennya itu banyak banget yang kenal gitu, perkenalan, dosen perkenalan. Apakah langsung diberi pelajaran atau gimana gitu? Oh, enggak. Jadi awal kita kuliah itu 1 minggu full itu kita perkenalan dulu sama dosennya. Apa sih RPS. RPS-nya mereka gimana? Habis itu Susunan pembelajarannya lagi. iya, pembelajarannya bakal gimana itu dijelasin dulu di minggu pertama. Mulai pembelajaran itu di minggu kedua. Minggu kedua. Ya, tapi masih yang dasar-dasar lah, belum terlalu Itu menguras pikiran. nggak ada dikasih tugas yang langsung berat itu atau gimana? Apakah ada? Kalau minggu pertama sebenarnya ada sih materi, tapi nggak dosen semua ngasih langsung materi. Cuman kalau untuk tugas itu ada yang ngasih tugas. Ya, cuman nggak yang berat-berat juga sih. Itu lebih tugas ke arah refleksi aja. Oh, Iya, refleksi. refleksi diri. Jadi ringan-ringan aja gitu ya untuk Ringan. perkenalan. Mungkin sama dosennya untuk perkenalan ini loh pelajaranku gitu. Bahkan ada dosen yang perkenalan absen ngasih RPS cuma beberapa menit doang pulang. Selesai. Seenaknya itu Mas. Enak itu. Cuman tugasnya Wah kalau tugasnya sih emang nggak enak sih sebenarnya. kalau untuk minggu pertama masih enak lah ya. Oh, Masih minggu pertama masih enak. enak banget, Aman. enak banget. Itu Kalau- anggapnya kayak habis ngampus itu nongkrong dulu nggak apa-apa, soalnya nggak ada tugas. Oh, oke siap. Jadi ada sempat untuk berbincang dengan teman-teman yang lain ya. Ya, Perkenalan. Prodi. berkenalan sama teman-teman. Oke, untuk minggu kedua Mas, itu kan minggu pertama ya berarti. Minggu kedua itu bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan di minggu pertama? Apakah langsung kaget? Kaget. Gitu atau gimana? Sebenarnya ekspektasi saya juga udah lumayan tinggi ya kalau pembelajaran kampus susah, jadi saya nggak begitu kaget. Tapi yang begitu kaget itu pada saat saya praktek, itu tuh lumayan susah ternyata itu. Itu susahnya lebih dari ekspektasi saya. Susahnya gimana Mas? Kan kalau saya dulu multimedia kan belajarnya cuma dasar-dasarnya doang kan, Iya. cuma beberapa tombol. Kalau di sini itu benar-benar mendalam banget. Saking dalamnya saja, aku nggak mudeng itu mau belajar apa sebenarnya. Jujur aja itu. Sama gininya beda juga untuk alat-alatnya. Alat-alat SMK kan alatnya cuma pakai ya kamera-kamera biasa lah, mungkin mentang-mentang mirrorless. Nah di sini kita udah pakai kamera studio, dapat mixer dan lain-lain sebagainya. Lumayan susah. Alat-alat yang profesional gitu ya? Ya. Sangat profesional. Sangat profesional. Bahkan, Jadi bahkan kalau kita biasa belum tentu mampu kita. mampu. 100 juta kamera. Oke, jadi ada apa ya? Nggak enaknya gitu ya? Takut Iya. merusak gitu Takut ya? merusak Iya alat. merusak. Ya bayangin aja mas, 100 juta. 100 juta. Mas, gini mas, saya pernah mendapatkan cerita kalau kamera tuh pernah kebelah. Dan itu tuh luar biasa. Saya kaget sekali itu.
Itu duit loh mas. Sampai ke belah itu kira-kira gimana ya orang tuanya? Nah, itu dia. Kalau itu anak rantau itu gimana? Nah itu saya juga kasihan juga sama orang tuanya, itu bayarnya gimana itu. Sampai jual ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini mas. Kan kalian berdua ini dari daerah yang berbeda. Oke. Kalau nggak salah Mas Nata tadi dari Bali, Mas Radit, ya. ya Mas Radit dari Pribumi ya, dari Iya, Jogja. asli Jogja saya. Pribumi. Warlock. Oke, sudut pandang dari warlock, warga lokal dan warga luar Jogja, luar Jawa lah bisa dibilang. Itu bagaimana? Jogja itu bagaimana mas? Untuk Mas Nata? Awal-awal mungkin Jogja tuh bagus ya. Maksudnya dari suasana kotanya yang apa ya? Old gitu. Maksudnya dari kotanya yang ramai cuman masih tertata rapi, masih bagus. Tapi kesini ternyata panas banget. Panas banget. Nggak betah. Betah karena panasnya aja sih. Maksudnya kalau dari kota-kota penataan kotanya tuh bagus. Oke, siap. Good job pemerintah. Jadi nggak ada gedung-gedung yang terlalu tinggi ya, seperti di Jakarta gitu ya. Anginnya masih kena. Masih kena. Oke. Good job pemerintah. Sultan itu. Good job Sultan. Sri Sultan Hamengkubuwono. Oke, untuk orang-orangnya mas, apakah di sini istilahnya apa ya? Istilahnya rese-rese atau gimana mas? Orang-orangnya mungkin karena saya belum pernah terlalu kontak langsung sama orang lokal ya. Jadi saya kontak itu sama teman-teman. Jadi kan namanya teman lah, Ya. baik pasti. Baik. Oke, siap. Jadi belum terlalu mendalami lah ya. Ya. Bagaimana sifat-sifatnya orang Jogja pada umumnya. Oke. Ini bisa dilihat dari Mas Radit sebagai warlock. Asli. Iya. Beginilah warlock. Oke, kan di Jogja sama di Bali itu kan bahasanya berbeda mas. Ya. Kadang-kadang orang Jogja aja, orang Jawa lah kita bilangnya orang Jawa aja lah. Orang Jawa itu kan kadang-kadang kalau bicara berbahasa Indonesia itu agak kekuk istilahnya. Apa ya kekuk Ya, itu agak aneh gitu. Jadi kadang-kadang keluar Jawanya. Lah itu gimana mas untuk Mas Nata itu memahami bahasa-bahasa dari orang Jawa? Oh, kalau di awal-awal emang kaget. Oke. Nah, tapi mulai sini, jadi saya tuh belajar lah untuk memahami bahasa Jawa. Oke. Jadi ya bisa dibilang sekarang ini masih fase belajarnya juga, belum fasih, cuman udah lumayan mengerti. Tapi paham kalau ada orang berbicara Jawa gitu? Sedikit-sedikit paham. Sedikit-sedikit paham. Oke, jadi bisalah ya untuk menambah wawasan. Oh, kalau bisa bahasa Jawa berarti ya menambah ilmu baru lah ya. Ya. Ya, oke. Untuk pandangan Mas Radit nih, apa jadi apa ya? Dari orang Jogja asli ya, Mas? Ya. Itu bagaimana, Mas? Pendapat Anda tentang orang luar Jogja? Orang luar, saya tuh first impression-nya tuh juga mantep juga sebenarnya orang kayak. Maksudnya mantap itu gimana, Mas? Jadi karena gaya ngomongnya berbeda, saya tuh juga ngerti kayak kalau ngomong. Indonesia tuh Siap. beragam sebenarnya tuh. Sebenarnya juga ada teman saya itu dari Palembang, ada dari Lombok juga. Saya mendengar kata-kata mereka tuh, apalagi dialek mereka tuh juga sangat mantap. Maksudnya gitu itu gimana, Mas? Itu kayak bener bagus saja gitu. Oh, bagus. Apalagi Indonesia kan kaya akan budayanya. Jadi ketika saya punya teman Nata dan lain-lain dari Lombok Palembang itu, saya sangat bangga mendengar dari kata-kata mereka tersebut. Jadi bisa lah ya untuk menambah wawasan kalau orang apa ya seluruh orang Indonesia itu tidak semuanya berbahasa Jawa gitu ya. Iya. Walaupun bahasa Jawa itu bahasa yang cukup terkenal Iya. di seluruh Indonesia, tapi belum tentu semua orang Indonesia itu paham dengan bahasa Jawa. Oke, pandangan Mas Radit tentang orang luar Jawa. Apakah orang luar Jawa itu semuanya rese atau gimana? Sejauh ini saya belum menemukan hal-hal yang seperti itu ya sebenarnya, karena masih dalam waktu yang dekat.
Cuma kita kan belum tahu untuk kedepannya bagaimana. Tapi saya berharap untuk semua teman-teman yang dari luar Jogja, saya berharap ya untuk tidak nakal-nakal kayak gitulah ya. Saya berharap bisa beradaptasi dengan orang Jogja karena orang Jogja sendiri itu mempunyai budaya yang benar-benar berbeda dari bahkan dari luar Jawa aja tuh udah beda sebenarnya Jogja. Dari luar Jogja udah beda ya? Udah beda. Oke, ini terakhir mungkin ya. Untuk kalian berdua deh, jika menemukan, kalau Mas Nata menemukan orang asli sini yang rese, dan Mas Radit menemukan orang yang bukan orang sini yang rese, itu bagaimana penanganannya? Kalau dari aku sih mungkin ya tinggal dijauhin aja ya. Jauhin Maksudnya aja. jangan berurusan sama dia lagi gitu. Gitu. Saya setuju juga karena sebenarnya orang rese itu sebagian itu kan nggak mau mendengarkan perkataan kita kan ya. Jadi kalau untuk mengajar mereka, jadi biarlah pengalaman yang mengajarkan mereka saja. Maksudnya mengajarkan? Karena gini, sewaktu-waktu mereka akan belajar dari lingkungan sekitar, dari orang lain lah, atau bukan dari musibah ya, maksudnya dari fenomena alam yang lain gitu. Pasti mereka akan belajar dari situ karena kalau kita nggak bisa mempelajari dari kata-kata, maka yang akan mengajari kita itu sebenarnya pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita sendiri, Iya. oke. Jadi sangatlah penting lah ya pengalaman itu. Ya penting juga, penting banget. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast pada video kali ini. Tapi sebelum berakhirnya podcast hari ini, apa pesan-pesan untuk yang mau masuk kuliah dari kalian berdua? Dari aku dulu. Pesan untuk siswa ya berarti ya. Siswa Iya. yang mau masuk kuliah itu jangan takut mencoba. Dunia kuliah tidak seburuk yang kalian kira. Jadi enjoy saja. Enjoy saja. Oke, Mas Adit. Untuk siswa-siswa yang ingin masuk kuliah, saya berharap kalian bisa jadi orang yang sabar karena kuliah itu sebenarnya cukup berat, tapi tetap harus dibawa enjoy karena kuliah itu bukan sekedar untuk menambah pembelajaran, tapi menambah relasi juga. Dari relasi itu juga kita bisa akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi untuk kita sendiri. Untuk itu saja. Itu saja. Itu saja. Oke, jadi intinya tetap enjoy gitu ya. Tetap enjoy. Tetap enjoy. Enjoy. Oke. Mungkin itu saja podcast hari ini. Bila ada salah dari saya sebagai host, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, and see you.